Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eka Prasetya Ramadan akan menerangkan tentang bab retorika. Retorika sendiri pertama kali diletakkan oleh koloni Yunani di Pulau Sisilia, yaitu orang Syracuse. Kemudian pada tahun 427 sebelum Masehi, Georgias dikirim sebagai duta ke Athena. Center point dari Georgias adalah pemerintahan seperti DPR maupun pengadilan agar dapat berpikir jernih dan logis serta bicara jelas dan persuasif. Lantas Georgias sendiri mendirikan sekolah retorika dengan tujuan menekankan dimensi bahasa yang puitis dan impromptu. Tradisi retoris, Aristoteles menjadi murid Plato pada usia 17 tahun. Dalam hal ini, adanya perbedaan sudut pandang antara Plato dan Aristoteles, yaitu tentang kebenaran absolut yang digagas oleh Plato dan realita atau fenomenologi yang dikonsep oleh Aristoteles lebih mengutamakan logika dalam presentasinya. Poin dari retorika Aristoteles ada 3, yaitu presentasi efektif, tujuan dari persuasi, dan logika itu sendiri. Berdasarkan pengalaman Camille Ramirez yang menggabungkan teori Aristoteles, yaitu pidato yang dipadukan dengan cerita pribadinya sangat efektif dalam ketertarikan pendengar. Retorika tidak hanya untuk berpidato saja. Politisi, pemimpin spiritual, tenaga medis, customer service, pialang saham, salesman, pengajar, komedian, motivator juga menggunakan hal yang sama. Retorika dalam bahasa Yunani dikenal sebagai retor, yaitu sebuah teknik bujuk rayuan secara persuasif melalui emosional dan argumen. Secara umum, ialah seni manipulatif atau teknik politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang. Antara orang yang mempersuasi dan dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Dapat saya simpulkan dalam pola berikut ini, yaitu persuader menyampaikan argumen dengan emosional serta mengajak untuk imajinatif, sedangkan yang dipersuasi memberikan feedback terhadap apa yang disampaikan oleh persuader tersebut. Silogisme mengaitkan premis-premis menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya akan berpengaruh pada penangkapan maksud dari pendengar, seperti A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, dan kesimpulannya adalah A sama dengan C. Dapat saya contohkan sebagai berikut. Premis mayor, semua orang pasti mati. Kemudian premis minor, Aristoteles adalah seorang manusia. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah Aristoteles akan mati. Faktor pemahaman silogisme menurut saya ada 3 poin, yaitu 1. Cara penangkapan pendengar, 2. Cara penyampaian kepada pendengar, 3. Materi yang dipilih. Penyampaian silogisme harus menimbang betul cara dan apa yang akan disampaikan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh pendengar. Asumsi-asumsi retorika. Asumsi premier retorika menurut Aristoteles ada 2, yaitu pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiensnya. Kedua, pembicara publik menyajikan sejumlah bukti dalam presentasinya. Audience analysis, yaitu evaluasi audiens yang dilakukan oleh pembuat materi dengan meninjau latar belakang seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya, agar dapat menjadi acuan pembuatan materi tersebut. Cara berpidato dan isi pidato dapat menimbang 3 faktor berikut, yaitu etos, patos, dan logos. Etos sendiri memiliki pengertian, yaitu pandangan mengenai karakter,
intelijensia dan niat baik seorang pembicara. Patos lebih kepada emosi yang dilibatkan dari para pendengar, sedangkan logos adalah bukti logis yang dimiliki oleh pembicara tersebut. Kanon-kanon retorika. Aristoteles yakin bahwa untuk sebuah pidato persuasif yang efektif, pembicara harus mengikuti sejumlah batasan atau prinsip-prinsip tertentu. Adapun 5 saran untuk orasi yang efektif, antara lain penciptaan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. Penciptaan menggunakan logika dan bukti dalam pidato, membuat pidato lebih kuat dan lebih persuasif. Pengaturan, yaitu memelihara struktur pidato, pendahuluan isi kesimpulan, guna meningkatkan kredibilitas pembicara, meningkatkan nilai persuasif, dan mengurangi frustasi pada pendengar. Gaya, yaitu memasukkan gaya dalam gaya bahasa sehingga memastikan pidato diingat dan ide pembicara tersampaikan dengan jelas. Penyampaian menyajikan pidato yang efektif dilengkapi oleh kata-kata yang dipilih dan mengurangi kecemasan pembicara. Ingatan mengetahui hal yang ingin disampaikan dan ketika mengatakan dapat menantang kegelisahan pembicara untuk merespon kejadian-kejadian yang belum diantisipasi. Tipe-tipe retorika ada 3, yaitu tipe retorika forensik yang mengacu pada masa lalu, retorika epidietik yang mengacu pada masa kini, sedangkan retorika deliberatif untuk masa depan. Seperti contoh kasus Bernie Madoff, yaitu pendiri Investment Securities LCC yang mengaku bersalah atas skema Ponzi yang dilakukan selama bertahun-tahun, yaitu dari tahun 1960 sampai 2008. Karena kuatnya bujuk rayuan Madoff kepada para customernya, sehingga dalam rentang waktu sejauh itu tidak ada kecurigaan sama sekali tentang investasi palsu yang dijalankan oleh Bernie Madoff. Di sini retorika forensik mengungkap suatu fakta yang dilakukan di peradilan guna menetapkan tersangka, karena dengan demikian dapat membongkar kebohongan yang tersembunyi. Retorika epidietik itu pidato yang disajikan pada arena publik demi mendapatkan pujian, kehormatan, disalahkan ataupun mempermalukan. Dapat kita contohkan, dapat kita telaah juga debat menjelang Pilpres. Dalam hal ini terlihat jelas dalam penggunaan retorika epidietik dengan tujuan membicarakan kredibilitas calon yang diusung demi mendapatkan pujian dan citra, sedangkan di sisi lain mencoba menyalahkan atau mempermalukan lawan tanding. Seperti petahana, dalam kubunya akan selalu mendorong atau mencoba mengutarakan keberhasilan dari janji-janji yang telah ia buat, sehingga mendapatkan sanjungan dari para pendukungnya. Sedangkan di sisi lain, yaitu oposisi, akan menyerang pada janji-janji yang belum petahana lakukan. Retorika deliberatif, penjabaran pencapaian hasil dari audiens sebagai hasil dari usaha si pembicara. Contohnya pencegahan COVID-19. Banyak ahli medis menganjurkan kebijakan lockdown serta social distance dengan tujuan mengajak masyarakat agar terhindar dari virus COVID-19 hingga ditemukannya vaksin dan penanganan penyebaran virus tersebut. Secara tidak sadar dalam menjalankan komunikasi dalam kehidupan ini, kita selalu menjalankan konsep dari retorika itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan terima kasih.